Seorang pelajar SMK di Semarang berinisial GOR, 16 tahun, tewas setelah ditembak oleh oknum polisi. Kejadian ini juga dikonfirmasi oleh Direskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Dwi Subagio, pada Senin 25 November. Menurutnya, korban meninggal diduga akibat ditembak oleh oknum polisi di kota Semarang. Korban GRO tewas setelah mendapatkan luka tembak. Selain itu, dua teman korban yang juga bersekolah di SMK Negeri 4 Semarang berinisial S dan A. Mereka selamat meski mengalami luka-luka. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban di Kembangarum, Semarang Barat masih ramai oleh para pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut, namun belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada 3 siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban seperti tadi sudah kami sebutkan, ada GRO yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara dua temannya, yaitu S 16 tahun, merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A, 17 tahun, merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staf Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya dari kejadian tersebut, korban meninggal ada 1 orang, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara 2 korban lainnya berinisial S, selamat dengan luka tembak di tangan, sementara A selamat dengan luka tembak di bagian dada. Ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info. Hanya gambar-gambar yang gambarnya sama. Dari media sosial juga ya. Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit kita juga belum bisa karena keluarganya masih ke keluarga. Kan minggu sore. Minggu sore itu 24 November 2024 pukul 17-an. Kan kejadiannya itu malam minggu dini hari. Minggu dini hari. Dua dini hari. Kita menerima info yang beredar juga sama dari media sosial. Ada siswa kami SMK 4 yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada 3 siswa. Menurut info yang beredar, 1 itu Gama Rizky Nanta. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuma
cuman kita tidak tahu persisnya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita belum sampai informasi resminya. Yang kedua ada Satria 11 TKL 1 ini selamat dengan luka tembak di tangan. Ini gambar Mas yang kami peroleh di media. Yang ketiga Adam itu kelas 12 TKL 1 ini selamat dengan ada luka di dada. Siswa yang seharusnya meninggal dunia yang dengan kunjung ke sana gitu, itu langsung dikebumikan di Sragen oleh keluarga. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam, tapi kan sudah berangkat, tidak ketemu, hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah, belum bertemu dengan pihak orang tua. Kemudian siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi kejadiannya. Sampai hari ini Senin, hari ini 25 November 4, pihak keluarga dari ketiga siswa juga belum memberikan informasi resmi dan utuh pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, 3 wali kelas ini kita hubungi juga belum dapat informasi yang utuh. Berarti informasi dari media sosial itu pihak sekolah belum bisa ini Pak memang konfirmasi. Belum itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa belum tahu juga Pak ya? Kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak polisi. Kita tidak tahu karena memang dari saat ke keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah ke Sragen. Semua sudah ke Sragen ya, sama seluruh keluarganya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka tadi itu sudah terkonfirmasi gitu? Belum, dari info hanya gambar-gambar yang berseliweran aja, gambarnya sama. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang dini hari kemarin kita menangani atau menerima laporan setidaknya ada 3 peristiwa tawuran antar geng atau antar kreak di Kota Semarang. Terjadi di titik Kecamatan Gayam Sari, di Semarang Utara dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar kreak, antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi ada berapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit ini. Yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Haryadi. Makanya sampai malam, kemudian sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini, mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Mereka kita maklumi juga mereka sedang berkabung. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.